Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Cynthia Rolando, Larasti Sihaan, Meriska Halim, Praisi Mandagi, dan Yurni Claudea. Di sini kami akan membahas tentang laporan analisis ide usaha kami, konveksi baju kaos. Pertama-tama saya akan membahas tentang aspek pasar dan pemasaran. Itu ada permintaan. Pertumbuhan penduduk Indonesia dapat mengakibatkan meningkatnya permintaan akan pakaian. Konveksi kaos merupakan salah satu bisnis yang memiliki permintaan pasar yang tinggi. Oleh karena itu, dalam aspek pasar, perusahaan konveksi kaos perlu memperhatikan beberapa hal, diantaranya adalah yang pertama itu ada analisis pasar dan segmentasi. Perusahaan perlu melakukan analisis pasar untuk mengetahui potensi pasar, peluang pasar, serta situasi dan posisi pasar. Selain itu, perusahaan juga perlu melakukan segmentasi pasar untuk mengetahui target pasar yang tepat. Dengan melakukan analisis pasar dan segmentasi, perusahaan dapat menentukan strategi pemasaran yang tepat dan meningkatkan peluang sukses dalam bisnisnya. Yang kedua, ada penentuan harga jual. Perusahaan perlu menentukan harga jual yang tepat agar dapat bersaing dengan perusahaan lain di pasar. Selain itu, perusahaan juga perlu memperhatikan biaya produksi dan keuntungan yang diinginkan dalam menentukan harga jual. Yang ketiga, ada strategi pemasaran. Perusahaan perlu menentukan strategi pemasaran yang tepat untuk meningkatkan penjualan produk. Beberapa strategi pemasaran yang dapat dilakukan antara lain iklan berbayar, pemasaran media sosial, pemasaran konten, dan lain-lain. Selain itu, perusahaan juga perlu memperhatikan bentuk promosi yang dilakukan, seperti promosi melalui media konvensional atau digital. Dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat, perusahaan konveksi kaos perlu memperhatikan aspek pasar dengan baik agar dapat meningkatkan peluang sukses dalam bisnisnya. Yang kedua, penawaran. Aspek penawaran merupakan salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam konveksi kaos. Aspek ini meliputi beberapa hal utama, diantaranya adalah produksi kaos yang memadai untuk memenuhi permintaan pasar. Perusahaan konveksi kaos perlu memperhatikan kapasitas produksi yang dimiliki agar dapat memenuhi permintaan pasar dengan baik. Selain itu, perusahaan juga perlu memperhatikan kualitas produk yang dihasilkan agar dapat bersaing dengan perusahaan lain di pasar. Dalam aspek penawaran, perusahaan perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama, kapasitas produksi. Perusahaan perlu menentukan kapasitas produksi yang tepat agar dapat memenuhi permintaan pasar dengan baik. Perusahaan juga perlu memperhatikan ketersediaan bahan baku dan tenaga kerja yang dimiliki dalam menentukan kapasitas produksi. Yang kedua itu ada kualitas produk. Perusahaan perlu memperhatikan kualitas produk yang dihasilkan agar dapat bersaing dengan perusahaan lain di pasar. Kualitas produk yang baik dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pangsa pasar perusahaan. Yang ketiga itu ada inovasi produk. Perusahaan perlu melakukan inovasi produk agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Inovasi produk dapat dilakukan dengan mengembangkan desain kaos yang menarik dan sesuai dengan tren pasar. Dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat, perusahaan konveksi kaos perlu memperhatikan aspek pasar penawaran dengan baik agar dapat meningkatkan peluang sukses dalam bisnisnya. Ketiga, analisis persaingan dan peluang pasar. Analisis persaingan dan peluang pasar merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dalam usaha konveksi kaos. Aspek ini meliputi beberapa hal utama seperti yang pertama, analisis persaingan. Analisis persaingan dapat dilakukan dengan memperhatikan faktor harga, kualitas, dan inovasi produk. Dengan melakukan analisis persaingan, perusahaan dapat menentukan strategi pemasaran yang tepat dan meningkatkan peluang sukses dalam bisnisnya. Yang kedua ada peluang pasar. Peluang pasar dapat dilihat dari potensi pasar yang ada, bentuk pasar atau konsumen yang dipilih, serta situasi dan posisi pasar. Dengan memperhatikan peluang pasar, perusahaan dapat menentukan strategi pemasaran yang tepat dan meningkatkan peluang sukses dalam bisnisnya. Yang ketiga, strategi pemasaran. Strategi pemasaran dapat dilakukan dengan memperhatikan analisis persaingan dan peluang pasar yang ada. Beberapa strategi pemasaran yang dapat dilakukan antara lain iklan berbayar, pemasaran media sosial, pemasaran konten, dan lain-lain. Selain itu, perusahaan juga perlu memperhatikan bentuk promosi yang dilakukan
seperti promosi melalui media konvensional atau digital. Dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat, perusahaan konveksi kaos perlu memperhatikan aspek pasar, analisis persaingan dan peluang pasar dengan baik, agar dapat meningkatkan peluang sukses dalam bisnisnya. Selanjutnya ada aspek pemasaran. Yang pertama, harga. Peningkatan harga kaos dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini diakibatkan oleh kenaikan bahan baku, bahan penolong, dan upah tenaga kerja, sehingga secara keseluruhan akan mengakibatkan harga kaos mengalami peningkatan rata-rata sekitar 5-15%. Harga ini ditetapkan oleh pengusaha berbeda-beda, disesuaikan dengan jenis, ukuran, dan model kaos tersebut. Kedua, jalur pemasaran produk. Penjualan konveksi kaos ini dapat dilakukan sendiri oleh pengusaha maupun jasa agen penjualan atau pedagang perantara dengan pembeli konsumen langsung, perusahaan, dan perkantoran. Pola pemasaran produk pakaian jadi ini secara umum terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pengusaha menjual langsung produknya ke konsumen akhir, yaitu rumah tangga, sekolah, dan perkantoran. Yang kedua, pemesanan dari beberapa perusahaan besar untuk menyediakan pakaian jadi. Yang ketiga itu pesanan dari para pedagang atau reseller, seperti contoh gambar yang ada di bawah ini. Ketiga, kendala pemasaran. Kendala pemasaran konveksi kaos dapat menjadi tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam memasarkan produknya. Beberapa kendala pemasaran yang sering terjadi antara lain, yang pertama, persaingan yang ketat. Persaingan yang ketat dapat menjadi kendala dalam memasarkan produk konveksi kaos. Perusahaan perlu memperhatikan strategi pemasaran yang tepat agar dapat bersaing dengan perusahaan lain di pasar. Selain itu, perusahaan juga perlu memperhatikan kualitas produk yang dihasilkan agar dapat bersaing dengan perusahaan lain di pasar. 2. Kesalahan dalam menerapkan strategi pemasaran. Beberapa kesalahan yang sering terjadi yaitu kurangnya branding yang kuat, kurangnya promosi yang efektif, dan lain-lain. Kesalahan dalam menerapkan strategi pemasaran dapat menghambat keberhasilan perusahaan dalam memasarkan produknya. Yang ketiga, target pasar yang kurang jelas. Perusahaan perlu menentukan target pasar yang jelas agar dapat menentukan strategi pemasaran yang tepat. Jika target pasar kurang jelas, perusahaan akan kesulitan dalam menentukan strategi pemasaran yang tepat dan memasarkan produknya dengan efektif. Dalam menghadapi kendala pemasaran konveksi kaos, perusahaan perlu memperhatikan strategi pemasaran yang tepat dan memperbaiki kesalahan yang sering terjadi dalam menerapkan strategi pemasaran. Selain itu, perusahaan juga perlu memperhatikan persaingan yang ketat di pasar dan memperbaiki kualitas produk yang dihasilkan agar dapat bersaing dengan perusahaan lain di pasar. Bab 2, aspek teknis produksi. Yang pertama itu lokasi usaha. Lokasi usaha konveksi ini idealnya berada di daerah yang strategis, seperti berada di sekitar jalan raya, pusat industri, atau dekat dengan pusat bisnis, agar dapat memudahkan proses distribusi bahan dan produk jadi dari usaha konveksi kaos kami ini. Untuk itu kami memilih daerah Dwi Parapuri, itu sekitar Jalan Raya Rancaikek sebagai lokasi dari usaha konveksi kami. Alasan kami memilih lokasi tersebut karena di daerah tersebut merupakan pusat dari pabrik atau gudang industri tekstil, sehingga hal itu akan dapat memudahkan kami untuk mendapatkan bahan baku pembuatan baju kaos kami. Yang kedua adalah fasilitas produksi dan peralatan. Fasilitas produksi dan peralatan yang dibutuhkan dalam memproduksi baju kaos ini adalah yang pertama ada mesin jahit, boleh lanjut. Yang kedua mesin potong, ketiga mesin obras benang, keempat setrika uap bahan gas, yang kelima ada mesin bordir, yang keenam ada mesin digital printing, yang ketujuh meja potong kain, kedelapan butik kain, kesembilan setrika, ke-10 rak penyimpanan, ke-11 perlengkapan pengukuran, yang ke-12 ada benang jahit, dan yang terakhir ada jarum jahit. Selanjutnya, 33 bahan baku.
Bahan baku untuk produksi kaos dapat bervariasi tergantung pada jenis kaos yang akan diproduksi, seperti kaos polos, kaos berdesain kaos lengan panjang, atau kaos lengan pendek. Berikut rincian umum mengenai bahan baku yang digunakan untuk produksi kaos. Yang pertama ada kain atau tekstil, ada cotton, polyester, rayon, dan spandex atau elastan. Yang kedua ada benang katun dan benang polyester. Yang ketiga ada pewarna, digunakan untuk memberikan warna yang berakar pada kain. Yang keempat ada label dan aksesoris, ada label dengan informasi merek, ukuran, dan proses perawatan, pengunci kancing atau buttons jika kaos memiliki kancing, dan resleting atau zipper jika kaos memiliki resleting. Yang kelima ada perekat, digunakan dalam produksi kaos untuk menempelkan bagian-bagian tertentu. Penting untuk memastikan bahwa bahan baku yang digunakan berkualitas tinggi. Yang ke-3.4 ada tenaga kerja. Tenaga kerja yang dibutuhkan untuk pembuatan usaha konveksi baju kaos meliputi bagian desain, potong, jahit, dan bagian quality control. Semua pekerja yang dapat melakukan proses pemotongan juga dapat menjahit. Sedangkan untuk pekerja bagian desain memiliki keterampilan khusus, yaitu memiliki kemampuan menggambar pola pakaian serta mempunyai jiwa seni dan kreasi. Upah untuk tenaga kerja bersifat harian, dengan tingkat upah per hari rata-rata Rp30.000. Sedangkan untuk tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus, seperti dapat merancang pakaian dan menggambar pola, memiliki tingkat upah yang lebih tinggi, yaitu Rp35.000 per hari. Pada kapasitas normal yang diproduksi dibutuhkan jumlah tenaga kerja sebanyak 2 orang karyawan untuk bagian produksi. Sedangkan untuk bagian pengiriman barang, kami memerlukan 1 orang kurir. Namun, pemberian upah harian ini memiliki kelemahan seperti karyawan yang berganti-ganti, sehingga menyulitkan pemilik dalam hal melatih kembali karyawan yang baru tersebut. Selain itu, juga menyebabkan kurangnya karyawan yang memiliki kemampuan yang meningkat. Baiklah, yang selanjutnya adalah teknologi. Penggunaan teknologi dalam usaha konveksi kaos ini terdapat pada bagian desain digital, di mana dalam pembuatan desain digital ini, kami menggunakan perangkat lunak desain grafis seperti Adobe, Illustrator, atau Photoshop. Yang selanjutnya adalah proses produksi kaos. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, mulai dari perencanaan desain hingga pengiriman produk jadi ke konsumen. Berikut adalah gambaran umum mengenai proses produksi kaos. Yang pertama ada perencanaan dan desain yang mencakup pengumpulan ide dan juga desain digital. Yang kedua adalah pemilihan bahan baku yang mencakup pemilihan kain dan juga warna dan pola. Yang ketiga ada pemotongan ataupun cutting, mencakup kegiatan pola pemotongan dan pemotongan manual ataupun mesin. Yang keempat ada penjahitan atau sewing, yaitu penggabungan bagian dan juga penjahitan detail. Yang kelima ada pencetakan printing, mencakup persiapan desain dan juga aplikasi cetak. Yang keenam ada finishing, mencakup kegiatan penghalusan dan pemeriksaan kualitas. Kemudian yang ketujuh adalah packing dan penyimpanan, mencakup kegiatan packing dan penyimpanan. Dan terakhir ada distribusi dan pengiriman, yang mencakup penyimpanan sementara dan juga pengiriman. Nah, setiap tahap dalam proses produksi kaos ini memerlukan koordinasi dan pemantauan yang cermat untuk memastikan bahwa kaos yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan desain yang diinginkan. Selain itu, mempertimbangkan efisiensi operasional dan keberlanjutan dalam setiap tahap juga sangat penting. Selanjutnya, jumlah, jenis, dan mutu produksi. Pakaian jadi yang diproduksi sebagian tergantung dari permintaan atau pesanan dari para pedagang atau pembeli, sedangkan sebagian lagi diproduksi secara lengkap. Pada umumnya, konveksi ini dapat memproduksi sebanyak 300 pasang pakaian per bulan, dengan komposisi 150 kaos polos lengan pendek, 100 kaos polos lengan panjang, dan 50 kaos berdesain. Selanjutnya ada produksi optimum. Produksi optimum yang selama ini dicapai adalah 300 pasang pakaian per bulan. Dengan menggunakan kapasitas mesin terpasang adalah sebanyak 4 mesin jahit dan 2 mesin obras dengan tenaga kerja 3 orang dan 25 hari dalam 1 bulan. Yang terakhir ada kendala produksi. Kendala produksi ada 4 macam dalam konveksi kaos ini. Yang pertama ada mesin rusak,
Kedua, adanya barang reject atau return. Ketiga, ada bahan mahal. Dan terakhir, industri mode yang cepat berkembang. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ada perencanaan atau planning. Pada kegiatan usaha konveksi baju kaos ini dilakukan dengan pendekatan bawah atas atau bottom up, yaitu pendekatan yang komunikasi dan arahannya sebagian besar ditetapkan anggota organisasi dan kemudian disampaikan kepada pemimpin. Pendekatan bottom up dalam konveksi kaos berdasarkan fleksibilitas dalam selanjutnya pengorganisasian. Yang perumusan tujuan organisasi. Tujuan ini harus sesuai dengan visi, misi, dan nilai-nilai inti organisasi. Seperti visi dari perusahaan konveksi kaos ini adalah menjadi perusahaan konveksi terbaik dan tetap mengedepankan kualitas hasil produksi. Yang kedua, departemen dalam usaha konveksi kami yaitu CEO, B divisi keuangan, C divisi produksi atau operasional, dan D divisi pemasaran. Yang ketiga, pembagian kerja. A. CEO bertanggung jawab menciptakan, mengkomunikasikan, implementasikan visi, misi, dan tujuan kepada seluruh anggota perusahaan. Alur aktivitas kerja, membuat keputusan untuk perusahaan, dan memantau operasional perusahaan. Dalam hal ini, CEO berperan sebagai nahkoda yang menentukan arah perusahaan. B. Divisi keuangan bertugas untuk mengawasi dan mengontrol keuangan perusahaan, seperti pencatatan transaksi keuangan perusahaan, pencatatan arus keluar masuk kas, pembuatan laporan keuangan, dan sebagainya. C. Divisi produksi atau operasional bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mendukung berlangsungnya kegiatan produksi dan memastikan semua proses produksi berjalan lancar sesuai dengan SOP. D. Divisi pemasaran. Divisi pemasaran bertugas untuk menciptakan strategi pemasaran yang efektif, serta memperkenalkan atau mempromosikan produk yang dihasilkan untuk kemudian disebarluaskan kepada masyarakat, sehingga perusahaan dan produknya dapat dikenal dan perusahaan juga dapat memiliki jumlah peminat yang banyak terhadap produk yang dihasilkan. Keempat, koordinasi adalah sebuah proses dalam menyatukan dan mengintegrasikan kepentingan bersama. Fungsi yaitu untuk mencapai tujuan bersama dengan cara yang efektif dan efisien. Untuk bisa memiliki koordinasi yang baik, maka sebuah organisasi membutuhkan pemimpin yang mampu mengatur anggotanya dengan baik. Yang kelima, ada pelimpahan wewenang. Adalah penyerahan sebagian hak untuk mengambil keputusan yang diperlukan agar tugas dan tanggung jawab tetap dapat dilaksanakan dengan baik. Ini dilakukan karena manajer tidak bisa mengerjakan semua tugasnya sendirian. Ada beberapa tugas yang memang harus didelegasikan kepada anggota tim. Keenam, rentang kendali adalah jumlah terbanyak bawahan langsung yang dapat dipimpin. Seseorang atasan tidak mungkin untuk memimpin bawahan sebanyak-banyaknya, karena kemampuan seseorang itu terbatas. Apabila semakin banyak bawahan, maka beban pimpinan juga akan semakin banyak. Jenjang organisasi adalah tingkat-tingkat satuan organisasi yang di dalamnya terdapat pejabat, tugas, serta wewenang tertentu mendudukannya dari atas ke bawah dalam fungsi tertentu. Bertanggung jawab kepada seseorang tertentu. Dengan menerima perintah dari satu pemimpin, ini akan membuat tugas lebih terarah dibandingkan diperintah oleh banyak orang. Fleksibel. Struktur organisasi harus mudah dirubah untuk disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi tanpa mengurangi kelancaran aktivitas yang sedang berjalan. Pada usaha konveksi baju kaos kami ini, kami memiliki struktur fungsional desain. Struktur fungsional ini biasanya digunakan oleh perusahaan atau organisasi yang berorientasi pada penciptaan tipe produk atau layanan yang cakupannya tidak terlalu. Selanjutnya ada penggerak atau actuating. Terdiri dari dua aspek, yaitu yang pertama aspek kepemimpinan. Terdapat beberapa aspek kepemimpinan yang dapat membantu kesuksesan bisnis konveksi baju kaos, yaitu kemampuan beradaptasi dengan cepat dan
terhadap lingkungan dan permintaan pasar, pemecahan masalah, komunikasi yang baik, dan pemikiran strategis atau taktik. Terhadap staffing, menjalankan visi staffing yang baik akan membantu bisnis berjalan dengan lancar dan efisien. Ada pengendalian. Ada pengendalian kualitas bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan. Proses pengendalian kualitas ini dilakukan mulai dari pemilihan bahan baku yang berkualitas, penggunaan teknik produksi yang tepat, hingga pemeriksaan produk jadi sebelum dikirim ke konsumen. Yang kedua, pengendalian produk bertujuan untuk memastikan bahwa proses produksi berlangsung secara efisien dan efektif. Hal ini meliputi pengawasan terhadap perencanaan, penggunaan bahan baku dan tenaga kerja, serta pengelolaan mesin. Pengendalian biaya bertujuan untuk mengendalikan penggunaan secara efisien dan meminimalkan biaya produksi. Dalam pengendalian biaya, perusahaan perlu melakukan analisis terhadap biaya produksi, pengadaan bahan baku, tenaga kerja, dan pengelolaan inventar. Yang keempat, ada pengendalian perilaku. Untuk memastikan bahwa dalam perusahaan konveksi kaos ini sesuai dengan nilai norma yang ditetapkan perusahaan. Pengendalian perilaku dilakukan melalui penerapan aturan dan kebijakan yang jelas, pemantauan kinerja karyawan, serta sanksi yang diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Hal ini penting agar tercipta lingkungan kerja yang profesional, saling menghormati, dan memiliki disiplin. Dari saya kembalikan ke moderator. Saat ini saya akan membahas aspek sumber daya manusia, yaitu tenaga kerja yang dibutuhkan beserta dengan deskripsi pekerjaan. Yang pertama ada direktur atau Human Resource Specialist dengan deskripsi pekerjaan untuk mengelola, mengawasi, dan mengkoordinasikan seluruh karyawan, mengambil keputusan tertinggi, dan memproyeksikan desain yang baru untuk periode waktu tertentu. Yang kedua ada kepala divisi desain dan pola dengan deskripsi pekerjaan untuk membuat desain yang telah ditentukan konsumen, membuat pola sesuai dengan desain, dan memotong kain sesuai dengan pola. Yang ketiga ada penjahit dengan deskripsi pekerjaan berpengalaman di bidang jahit minimal 2 tahun, menguasai pola kain, memiliki kepribadian yang disiplin, ulet, rapi, dan rajin. Dan yang terakhir yang dibutuhkan yaitu kurir dengan deskripsi pekerjaan untuk memastikan barang yang dikirimkan dapat sampai ke tangan dengan aman. Pada slide berikutnya, saya akan membahas mengenai proyeksi kebutuhan tenaga kerja. Peramalan kebutuhan tenaga kerja dalam bisnis kaos konveksi melibatkan perkiraan jumlah karyawan yang dibutuhkan untuk menjalankan operasi secara efisien. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkiraan ini antara lain skala produksi, tingkat otomatisasi, waktu tunggu produksi, dan besar kecilnya permintaan pasar. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, perusahaan dapat merencanakan rekrutmen, pelatihan, dan pengelolaan sumber daya manusia secara optimal sesuai kebutuhan bisnisnya. Skala produksi pada industri konveksi kaos adalah jumlah keseluruhan produk yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi skala produksi antara lain jumlah pesanan pelanggan, kapasitas produksi pabrik, dan strategi bisnis. Skala produksi yang tepat membantu menentukan efisiensi operasional perusahaan, biaya produksi, dan kemampuan memenuhi permintaan pasar. Keterkaitan antara skala produksi dengan permintaan pasar menjadi faktor kunci dalam menjalankan bisnis konveksi kaos. Yang berikutnya yaitu mengenai perhitungan ukuran karyawan. Ada workload analysis untuk penjahit dengan volume produksi yang dibutuhkan 40 porsi per hari, standar kerja 20 porsi per orang, hari kerja 8 jam per hari, hasil analisis beban, volume per standar kerja yaitu 40 dibagi dengan 20 yaitu 2 orang. Dan yang kedua ada workload analysis untuk kurir dengan volume produksi 40 porsi per hari, standar kerja 40 porsi dalam 1 hari pengantaran, hari kerja 8 jam per hari. Hasil analisis beban, volume per standar kerja yaitu
40 dibagi dengan 40, yaitu 1 orang. Dengan masing-masing karyawan akan mendapatkan waktu kerja 8 jam per hari. Yang berikutnya saya akan membahas mengenai perencanaan sumber daya manusia. Berdasarkan dari proyeksi penjualan, proyeksi produksi, dan perhitungan ukuran karyawan dengan model workload analysis, maka dapat kami rencanakan untuk merekrut 2 orang penjahit dan 1 orang kurir. Dengan rekrutmen tenaga kerja, yaitu teknik yang digunakan adalah teknik sentralisasi yang mana dikelola oleh satu bagian dalam suatu perusahaan yang didasarkan dari departemen itu sendiri. Sumber rekrutmen yaitu eksternal. Yang berikutnya ada seleksi tenaga kerja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk menentukan kriteria karyawan yang dibutuhkan seperti kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja, dan kemampuan keterampilan berdasarkan pada job specification yang sudah kami rencanakan. Yang kedua yaitu menyebarkan informasi lowongan kerja berupa brosur atau flyer maupun melalui media sosial dengan promosi yang menarik, guna untuk menarik calon karyawan melamar pekerjaan pada bidang yang kami tawarkan. Yang ketiga, yaitu menjalin koneksi dengan beberapa komunitas, seperti komunitas ibu-ibu penjahit yang mungkin bisa menjadi sarana bagi kami untuk menemukan calon karyawan yang kompeten. Yang keempat, yaitu kami akan melakukan wawancara secara langsung untuk mengetahui kompetensi dari calon karyawan. Dalam hal ini, kami akan menilai karyawan apakah karyawan tersebut memiliki keterampilan yang sesuai, memiliki keinginan untuk belajar hal baru, jujur, dan cekatan. Dan yang terakhir, yaitu memastikan bahwa proses seleksi karyawan dilakukan secara transparan dan adil. Dan yang terakhir yang akan dibahas yaitu risiko sumber daya manusia. Yang pertama ada risiko karyawan, meliputi cedera ringan yang mungkin dialami karyawan seperti tertusuk jarum, kesalahpahaman antara teman kerja, waktu istirahat yang kurang dikarenakan produksi yang mungkin lebih banyak daripada saat-saat tertentu, dan human error seperti salah jahit atau desain. Dan yang terakhir yaitu risiko hubungan industri, yaitu risiko bersaing karena banyaknya pesaing yang juga menawarkan produk yang sejenis dengan harga yang bervariatif, harga bahan baku yang tidak stabil, pakaian yang tidak laku terjual yang menyebabkan penumpukan produk di gudang, serta konsumen yang telat bayar yang dapat mengganggu jalannya proses produksi itu sendiri. Demikian dari aspek sumber daya manusia. Terima kasih. Baiklah, yang selanjutnya adalah aspek lingkungan hidup ataupun AMDAL. Nah, pada aspek ini kita akan membahas mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan dari usaha konveksi baju kaos. Yang pertama itu adalah air, di mana proses pewarnaan kain seringkali melibatkan zat kimia yang jika tidak dapat dikelola dengan baik akan mampu mencemari air. Limbah dari pewarnaan, pencucian, dan finishing yang mengandung bahan kimia berbahaya dapat mencemari sungai dan juga sumber air. Yang kedua adalah tanah, di mana limbah tekstil dan bahan kimia yang digunakan dalam proses produksi kaos dapat mencemari tanah dan mengganggu kesuburan tanah. Seperti contoh, limbah padat dari industri konveksi seperti sisa potongan kain ataupun produk-produk yang gagal memenuhi standar. Hal ini dapat menciptakan masalah limbah dan pengelolaan sampah yang serius. Akibatnya, tanah pun ikut tercemar apabila nantinya sisa-sisa kain tersebut dibuang sembarangan ke tanah tanpa diolah kembali. Yang ketiga adalah suara ataupun kebisingan, di mana penggunaan mesin-mesin yang berisik dalam proses pembuatan kaos menimbulkan polusi suara yang dapat menciptakan polusi suara yang mengganggu lingkungan sekitar. Yang keempat adalah hutan ataupun pepohonan, di mana penggunaan kertas dalam proses desain, pembuatan pola, dan kemasan produk dapat menyebabkan deforestasi apabila bahan baku kertas tersebut berasal dari penebangan hutan yang tidak berkelanjutan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pengelolaan dampak lingkungan tersebut. Yang pertama adalah pemilihan bahan baku, di mana kami menggunakan bahan tekstil organik ataupun ramah lingkungan yang meminimalkan penggunaan bahan kimia berbahaya.
Yang kedua, pengelolaan limbah, di mana kami mendaur ulang limbah tekstil dan mengelola limbah kimia dengan aman untuk mengurangi pencemaran air dan tanah. Selain itu, sisa potongan kain ataupun produk-produk yang gagal memenuhi standar akan kami gunakan kembali untuk dibuat menjadi produk lain yang memiliki nilai jual. Yang ketiga, kontrol kebisingan. Kami akan menggunakan peralatan yang lebih modern dan lebih tenang, serta membangun dinding ataupun penghalang suara untuk mengurangi polusi kebisingan. Yang keempat, pemulihan hutan ataupun pepohonan. Kami berkomitmen untuk menggunakan kertas daur ulang dalam operasi bisnis dan mendukung program penanaman pohon ataupun proyek reforestasi sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Yang kelima, pengelolaan air dengan efektif dan efisien, di mana kami akan menggunakan teknologi pengelolaan air yang efisien seperti sistem daur ulang air dan filtrasi untuk mengurangi penggunaan air bersih dan mencemari air limbah. Yang keenam adalah penyuluhan dan pelibatan karyawan, di mana kami akan memberdayakan karyawan dengan pengetahuan tentang praktik berkelanjutan dan melibatkan mereka dalam upaya pengelolaan lingkungan. Yang ketujuh, sertifikasi dan standar lingkungan. Kami akan memperoleh sertifikasi lingkungan seperti ISO 14001 atau mengikuti standar produksi berkelanjutan untuk memastikan bahwa operasi bisnis kami ini mematuhi pedoman lingkungan yang ketat. Dan yang terakhir adalah inovasi produk, di mana kami akan mengembangkan produk ramah lingkungan seperti kaos daur ulang ataupun produk dengan desain yang mengedepankan keberlanjutan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai izin AMDAL. Namun, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih AMDAL tersebut. Nah, AMDAL merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha ataupun kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan usaha ataupun kegiatan. Segala kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan membutuhkan izin dan AMDAL. Adapun dasar hukum pembuatan AMDAL adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup, yang merupakan pengganti dari PP 27 pada tahun 1999 tentang AMDAL. Melalui AMDAL ini diharapkan masalah ataupun dampak buruk pada lingkungan karena proses pembangunan tertentu dapat teratasi dengan baik. Izin AMDAL berperan penting dalam meningkatkan iklim bisnis di Indonesia yang berbasis ramah lingkungan. Tanpa izin AMDAL, kegiatan industri dapat dikenai sanksi seperti teguran, pencabutan izin operasi, bahkan pembekuan izin apabila dinilai berdampak negatif pada lingkungan. Seperti halnya beberapa bisnis pada umumnya, bisnis konveksi baju kaos kami ini juga memerlukan izin AMDAL karena semakin besar skala operasional bisnis, maka akan semakin besar pula kemungkinan dampak lingkungannya. Hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah tenaga kerja, penggunaan bahan baku yang lebih banyak, dan peningkatan aktivitas produksi, sehingga memerlukan izin AMDAL untuk memastikan bahwa usaha konveksi baju kami ini tidak menimbulkan dampak lingkungan yang negatif. Selanjutnya, untuk tata cara pengurusan izin AMDAL ada 4. Yang pertama, proses penapisan. Proses penapisan ataupun seleksi wajib AMDAL adalah proses untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL ataupun tidak, di mana proses ini dilakukan dengan sistem penapisan satu langkah. Ketentuannya terdapat pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL. Yang kedua adalah proses pengumuman. Proses ini dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dan pemrakarsa kegiatan. Tata cara dan bentuk pengumuman, serta tata cara penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan diatur dalam Keputusan Kepala Bapedal Nomor 8 Tahun 2000 tentang keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses AMDAL. Yang ketiga, proses pelingkupan mencakup penyusunan dan penilaian KA ANDAL, RKL, dan RPL. Dan yang terakhir adalah persetujuan kelayakan lingkungan. Nah, setelah proses penyusunan dokumen tersebut selesai, pemrakarsa kegiatan harus memperoleh persetujuan kelayakan lingkungan dari instansi yang berwenang. Demikian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Mengenai aspek legal atau hukum dari usaha konveksi kaos. Yang pertama yaitu badan hukum.
yang dimana badan hukum yang menaungi usaha konveksi baju kaos kami yaitu dalam bentuk firma. Firma ini adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang menjalankan usaha dengan nama bersama. Alasan pemilihan badan hukum firma dagang adalah karena usaha konveksi baju kaos kami ini kami buat dalam bentuk kelompok yang bekerja sama, di mana semua anggota kelompok memiliki tanggung jawab yang sama. Berikutnya yaitu beberapa keuntungan dalam menjalankan bisnis konveksi kaos dalam bentuk firma. Yang pertama yaitu pembagian tanggung jawab, yang dimana dalam sebuah firma, tanggung jawab dalam mengelola bisnis dapat dibagi antara pemilik atau mitra. Seperti pemilik atau mitra dapat mengambil peran yang sesuai dengan keahlian dan minat mereka. Hal ini dapat membantu dalam mengelola berbagai aspek bisnis seperti produksi, pemasaran, keuangan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sumber daya yang lebih banyak, yang dimana dalam sebuah firma, pemilik atau mitra dapat menyatukan sumber daya mereka, baik itu modal, tenaga kerja, atau koneksi bisnis. Dengan adanya sumber daya yang lebih banyak, bisnis konveksi baju dapat lebih mudah untuk berkembang dan memenuhi permintaan pelanggan. Yang ketiga yaitu diversifikasi produk, yang dimana dalam sebuah firma, pemilik atau mitra dapat memiliki keahlian atau minat yang berbeda-beda. Hal ini dapat memungkinkan bisnis konveksi baju untuk menawarkan berbagai macam produk atau layanan yang berbeda, seperti pakaian anak-anak, pakaian muslim, atau pakaian olahraga. Diversifikasi produk dapat membantu bisnis untuk menjangkau lebih banyak pasar dan pelanggan. Yang berikutnya yaitu pembagian risiko, yang dimana dalam bisnis konveksi baju terdapat risiko tertentu seperti perubahan tren fashion, fluktuasi harga bahan baku, atau perubahan permintaan pasar. Sehingga dengan mendirikan usaha dalam bentuk firma, risiko dapat dibagi antara pemilik atau mitra. Jika ada risiko yang terjadi, pemilik atau mitra dapat saling mendukung dan mengatasi masalah bersama. Yang terakhir yaitu kolaborasi dan ide sharing, yang dimana dalam sebuah firma, pemilik atau mitra dapat saling berkolaborasi dan berbagi ide. Hal ini dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam bisnis konveksi baju. Pemilik atau mitra dapat saling memberikan masukan dan saran untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, atau strategi pemasaran. Berikutnya itu perizinan. Nah, di mana sebelum memulai usaha konveksi kaos, ada beberapa izin yang harus diperoleh. Yang pertama yaitu izin usaha, yang dimana izin usaha diperlukan untuk memulai usaha konveksi kaos. Izin usaha dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan ke instansi pemerintah yang berwenang seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat. Yang kedua di sini ada izin lingkungan, yang dimana izin lingkungan diperlukan untuk memastikan bahwa usaha konveksi kaos tidak merusak lingkungan sekitar. Izin lingkungan dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan ke Badan Lingkungan Hidup setempat. Yang berikutnya izin merek, yang dimana izin merek diperlukan untuk melindungi merek dagang dari usaha konveksi kaos dari tindakan pembajakan atau penggunaan tanpa izin. Izin mereka dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang terakhir yaitu izin pajak, yang dimana izin pajak diperlukan untuk memastikan bahwa usaha konveksi kaos membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Izin pajak dapat diperoleh dengan mendaftarkan usaha konveksi kaos ke kantor pajak setempat. Berikutnya, yaitu langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pengerisan izin konveksi. Bab 7, aspek resiko. Aspek yang pertama itu pemasaran. Itu terdiri dari ada resiko fluktuasi harga bahan baku, yang penyebabnya itu karena harga bahan baku seperti kapas bisa berfluktuasi di pasar global karena berbagai faktor seperti cuaca, permintaan dan penawaran, dan kondisi politik. Lalu ada dampaknya itu karena kenaikan harga bahan baku bisa memaksa produsen untuk menaikkan harga jual yang bisa berdampak pada penjualan.
Yang skor dampaknya itu ada skor 4 dari skala 1 sampai 5 dan skor probabilitas itu 3. Lalu yang kedua itu ada persaingan pasar yang tinggi. Dan penyebabnya itu karena industri konveksi baju kaos adalah industri yang cukup mudah dimasuki sehingga banyak pemain baru yang muncul dan menambah persaingan. Dampaknya itu karena persaingan bisa membuat produsen merasa perlu untuk menurunkan harga untuk menarik konsumen yang bisa mempengaruhi margin laba. Skor dampaknya itu 4 dan skor probabilitasnya itu 4. Lalu yang ketiga ada perubahan tren fashion. Yang penyebabnya itu karena dunia fashion terus berubah dan mengikuti tren yang sedang populer. Resiko teknis dalam usaha konveksi baju kaos adalah ketidakmampuan untuk mengikuti perubahan tren fashion dengan cepat. Yang dampaknya karena jika produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan tren terkini atau dengan kata lain ketinggalan zaman, maka permintaan pasar dapat menurun. Dan skor dampaknya itu 3 dan skor probabilitasnya itu 3. Lalu turun scroll ke bawah aja. Yang keempat dan kelimanya itu bisa dibaca sendiri. Boleh next. Itu selanjutnya ada aspek teknis atau produksi. Yang resikonya itu karena kualitas produksi, penyebabnya karena penggunaan mesin atau peralatan yang kurang baik dan tidak dirawat dengan baik, yang berdampak pada cacatnya pada produk seperti jahitan yang longgar, warna yang pudar-pudar, maupun ketidaksesuaian ukuran. Dan skor dampaknya 4 dan skor probabilitasnya 4. Yang kedua itu ada ketidaktepatan waktu produksi, yang penyebabnya karena adanya permasalahan pada mesin atau peralatan produksi, keterlambatan dalam pengiriman barang, atau masalah lainnya pada proses produksi yang berdampak pada ketidaktepatan waktu produksi dapat menimbulkan kekecewaan kepada pelanggan dan kehilangan kepercayaan. Yang skor dampaknya itu 3 dan skor probabilitasnya itu 3. Selanjutnya yang ketiga itu ada kecelakaan kerja yang penyebabnya karena kurangnya pelatihan yang memadai untuk bekerja dalam penggunaan peralatan, prosedur kerja yang aman, dan kesadaran akan risiko keselamatan dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Yang dampaknya karena tenaga kerja membutuhkan waktu untuk pengobatan. Hal ini akan berpengaruh terhadap teknis operasional dan menyebabkan keterlambatan proses produksi karena tenaga kerja yang tidak optimal. Skor dampaknya 3 dan skor probabilitasnya 3. Lalu yang keempat itu ada pemeliharaan mesin dan peralatan, dan yang kelima itu ada kualitas bahan baku. Boleh next. Selanjutnya itu ada aspek SDM, yang resikonya itu karena kurangnya keterampilan karyawan, penyebabnya karena karyawan tidak memiliki keterampilan yang memadai atau kurang mendapatkan pelatihan yang diperlukan. Dampaknya karena kurangnya keterampilan atau pengetahuan dapat mempengaruhi kualitas produk, efisiensi produksi, dan kemampuan mempelajari teknologi baru. Yang skor dampaknya itu 4 dan skor probabilitasnya 4. Yang kedua ada turnover karyawan yang tinggi. Penyebabnya itu karena kurangnya peluang pengembangan karir, kurangnya pelatihan, serta lingkungan kerja yang kurang menyenangkan dan membosankan. Yang dapat berdampak menyebabkan penurunan produktivitas dan kualitas produk. Yang skor dampaknya itu 5 dan skor probabilitasnya 4. Yang ketiga adalah absenteeisme yang tinggi. Penyebabnya karena kondisi kerja yang tidak menyenangkan dan membosankan, kesehatan dan masalah pribadi karyawan, serta kurangnya motivasi dalam diri karyawan, yang dapat berdampak pada menyebabkan keterlambatan pengiriman pesanan maupun penurunan kualitas produk. Skor dampaknya itu 3 dan skor probabilitasnya 3. Selanjutnya ada aspek keuangan, yang dimana aspek keuangan mempunyai risiko biaya produksi yang berlebihan. Penyebabnya kegiatan produksi yang tidak disesuaikan dengan permintaan pasar. Dampaknya harga jual produk yang tinggi.
skor dampak dan skor probabilitasnya ada 4. Selanjutnya, resiko dari aspek keuangan ada pergantian karyawan, penyebabnya tingginya pergantian tenaga kerja dikarenakan penggunaan tenaga kerja harian. Dampaknya terjadi penurunan produktivitas karena karyawan harian biasanya tidak memiliki keterampilan dan pengalaman yang memadai, serta tidak memiliki motivasi yang tinggi untuk bekerja. Skor dampaknya 3, skor probabilitasnya 4. Next. Selanjutnya ada aspek alam, di mana aspek alam mempunyai 6 resiko. Yang pertama ada penggunaan bahan kimia. Penyebabnya bahan kimia digunakan untuk pewarnaan dan finishing guna mencapai hasil akhir yang diinginkan. Dampaknya penggunaan bahan kimia berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan jika tidak dikelola dengan baik, terutama limbah kimia yang tidak terkendali. Skor dampaknya 3, skor probabilitasnya 3. Kedua, ada pembuangan limbah. Penyebabnya beberapa usaha konveksi mungkin kurang memiliki sistem pengelolaan limbah yang memadai, sehingga limbah dibuang tanpa proses aduh ya ampun. Aku nggak bisa lihat. Bisa ulang bentar nggak? Aku nggak bisa baca. Selanjutnya, ada aspek alam. Aspek alam ini mempunyai 6 risiko. Yang pertama, ada penggunaan bahan kimia. Penyebabnya, bahan kimia digunakan untuk pewarna dan finishing guna mencapai hasil akhir yang diinginkan. Dampak penggunaan bahan kimia berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan jika tidak dikelola dengan baik, terutama limbah kimia yang tidak terkendali. Skor dampaknya 3 dan skor probabilitasnya 3. Kedua, pembuangan limbah. Penyebabnya beberapa usaha konveksi mungkin kurang memiliki sistem pengelolaan limbah yang memadai, sehingga limbah dibuang tanpa proses pemprosesan yang sesuai. Dampaknya, limbah berbahaya dapat berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar, terutama limbah kimia yang dapat mencemari air, udara, dan tanah yang mengakibatkan kerusakan ekosistem. Skor dampaknya 4, skor probabilitasnya 4. Yang ketiga ada konsumsi energi dan sumber daya. Penyebabnya penggunaan mesin, pemanasan, dan peralatan produksi konveksi memerlukan energi yang signifikan. Dampaknya kontribusi terhadap konsumsi energi dan emisi karbon. Skor dampak 3, skor probabilitasnya 3. Yang keempat ada dampak terhadap ekosistem. Dan penyebabnya mengancam keberlanjutan ekosistem air dan tanah, serta memengaruhi organisme hidup di dalamnya. Dampaknya, limbah kimia dari proses produksi konveksi dapat mencemari air, tanah, dan lingkungan sekitarnya. Skor dampaknya 4, skor probabilitasnya 4. Yang kelima, ada pencemaran udara. Penyebabnya proses produksi konveksi menggunakan energi fosil yang dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida. Dampaknya kontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Skor dampak 3, skor probabilitasnya 3. Dan yang terakhir ada penggunaan plastik dan kemasan. Penyebabnya itu penggunaan plastik sebagai bahan kemasan atau pelindung produk. Dampaknya meningkatkan jumlah sampah plastik yang sulit terurai, berkontribusi pada masalah pencemaran lingkungan. Skor dampaknya 4 dan skor probabilitasnya 5. Dan yang terakhir itu ada sistem informasi. Maksud aspek sistem informasi. Yang pertama, resikonya itu kehilangan dan pelanggan. Penyebab kesalahan penginputan dan pengelolaan data. Dampaknya kehilangan kepercayaan pelanggan, potensi tuntutan hukum. Skor dampak 4, skor probabilitas 3. Baiklah, yang selanjutnya adalah matriks analisis risiko. Nah, di sini kita dapat melihat ada gambar matriks analisis risikonya. Dan juga ada keluaran ataupun output dari kegiatan analisis risiko.
pada analisis matriks risiko kami, level dampaknya itu adalah 3, yaitu moderat, yang didapatkan dari hasil rata-rata keseluruhan dampak yang ditimbulkan. Yang kedua ada level probabilitas, nilainya juga 3, yaitu kadang terjadi, sehingga didapatkan interpretasi, yaitu berdasarkan matriks risiko, maka risiko ini berada di nomor 11, yaitu yang berwarna kuning, atau risiko yang sedang. Untuk yang selanjutnya, ada mitigasi risiko, akan dijelaskan oleh teman saya. Adapun mitigasi dari kelompok kami ialah yang pertama untuk mengurangi risiko pemasaran dalam usaha konveksi baju kaos. Penting untuk melakukan riset pasar yang baik untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan. Selain itu, strategi pemasaran yang efektif seperti branding yang kuat, pemasaran online, promosi yang tepat, dan pelayanan pelanggan yang baik juga dapat membantu mengurangi risiko pemasaran. Yang kedua, untuk mengurangi risiko teknis atau produksi dalam usaha konveksi baju kaos. Penting untuk melakukan pemeliharaan rutin pada mesin dan peralatan, memperhatikan kualitas bahan baku yang digunakan, serta mengikuti perkembangan tren fashion secara aktif. Selain itu, memiliki sistem kontrol kualitas yang baik dan mempekerjakan tenaga kerja yang terampil juga dapat membantu mengurangi risiko teknis. Yang ketiga, untuk mengurangi risiko SDM dalam usaha konveksi baju kaos. Penting untuk memberikan pelatihan yang kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang positif dan memotivasi, serta memiliki manajemen yang efektif dalam memimpin dan mengelola karyawan. Yang keempat, untuk mengurangi risiko keuangan dalam usaha konveksi baju kaos. Penting untuk melakukan pengelolaan biaya produksi yang efisien, memantau perubahan harga bahan baku, melakukan diversifikasi produk untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis produk, dan melakukan perencanaan keuangan yang baik, termasuk pengelolaan arus kas yang tepat. Yang terakhir, untuk mengurangi risiko sistem informasi dalam usaha konveksi baju kaos, penting untuk melakukan pencadangan data secara teratur, memastikan infrastruktur, teknologi yang handal, dan melibatkan tenaga kerja yang memiliki keahlian untuk mengurangi risiko sistem informasi.